Shalom, jemaat Tuhan sekalian, kita berkumpul lagi, kita bertemu lagi dalam ibadah hari ini. Mari kita satukan hati kita akan masuk dalam ibadah dengan penuh sukacita. Kita akan masuk dalam ibadah dengan doa. Ibadah pada saat ini, ibadah ini kami buka kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Kita akan membaca nas pembimbing dari Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-39. Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi saat ini, bahkan mungkin yang kita alami saat ini, kita mau tetap bersukacita bagi Tuhan dan selalu bersyukur. Karena itulah yang menjadi kekuatan jiwa kita untuk kita terus bersemangat menjalani hari-hari kita. Mari kita mengangkat pujian, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah yang begitu besar yang telah menyelamatkan kita, membuat hati kita untuk terus rindu memuji Tuhan dan memuliakan Dia. Mari kita melanjutkan pujian kita. Kita katakan, kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa.
Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Mazmur 95 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mazmur 95 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dia yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Amin. Bapak Ibu, sekalipun kita di tengah situasi seperti ini, banyak hal yang tidak kita mengerti, namun hikmat Tuhan tidak terselami, dan kasih-Nya tidak terduga. Mari kita mengangkat pujian penyembahan kita kepada-Nya. Kita mau katakan, Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa,
Puji Tuhan, kita boleh kembali lagi merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini lagi Tuhan menolong kami dalam ibadah kami ini. Dan Tuhan kiranya memberkati kami dalam pendengaran kami akan firman-Mu. Engkau berbicara mengajari hati kami ya Tuhan. Dan tolonglah juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam Matius pasal 22 ayat 34 sampai ayat 40. Matius pasal 22 ayat 34 sampai ayat 40. Saya akan membacakannya. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini di bawah tema, untuk apa aku hidup? Untuk apa aku hidup? Bila kita melihat ke belakang, jauh pada saat Allah menciptakan manusia, menempatkannya di Taman Eden, semula dinyatakan semuanya sungguh amat baik. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 31, sungguh amat baik. Sejak pertama Allah memberi perintah, memberi peraturan bagaimana hidup di Taman Eden, tentu adalah agar manusia dapat menikmati ciptaan Tuhan, agar manusia hidup dalam rencana Allah. Namun yang membuat pada akhirnya manusia sampai menyembunyikan diri, sampai takut, adalah karena ketidaktaatan. Karena ketidaktaatan, karena pelanggaran terhadap aturan Tuhan. Itulah yang akhirnya membuat Adam dan Hawa bersembunyi. Sesudah dibuang dari taman itu, sesudah diusir keluar dari taman itu, maka Allah juga memberi hukum untuk kesejahteraan manusia dalam hidup selanjutnya. Namun yang terjadi lagi adalah dosa lain kembali berkembang. Semua juga selalu disebabkan karena ketidaktaatan. Ketidaktaatan membuat manusia tidak dapat hidup sesuai dengan maksud atau rencana Allah. Tidak dapat hidup sesuai dengan tujuan Allah, yaitu untuk hidup bersekutu dengan Allah, untuk hidup berdamai dengan sesama, untuk hidup mengasihi dengan sesama. Itulah tujuan dan tuntutan Allah sejak mulanya. Namun hal itu telah menjadi gagal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjawab tema yang berbentuk pertanyaan ini, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dalam 3 bagian. Yang pertama adalah kebutuhan manusia akan kasih Allah. Kebutuhan manusia akan kasih Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan dalam dosa adalah kematian. Kehidupan dalam dosa adalah
kebutaan. Kehidupan dalam dosa adalah keterpisahan manusia dengan Allah. Dan yang membuat manusia tidak mungkin bisa mengerti arti dan tujuan dari rencana Allah. Hanya pengampunan Tuhan, hanya kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus yang dapat membuat manusia bisa mengerti arti atau tujuan hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah telah menyatakan kasih-Nya di dalam Yesus Kristus dengan jalan yang telah ditetapkannya. Jalan yang telah ditetapkan oleh Bapa, yaitu untuk mati di salib, untuk menanggung hukuman atas dosa manusia. Dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dinyatakan di sana bahwa Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kristus telah mati untuk kita. Kasih-Nya ditunjukkan dengan cara Kristus telah mati untuk kita. Kasih Allah ditunjukkan dengan cara memberikan Kristus mati untuk kita. Itulah cara yang Allah tetapkan. Dan di dalam ayatnya yang kelima dikatakan, kasih Allah dicurahkan dalam hati orang yang percaya. Dan dalam ayat 5 dikatakan bahwa kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Hati orang yang percaya, hati orang yang menerima Dia sebagai juru selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kasih-Nya yang besar itu, Allah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Dengan kasih-Nya yang besar itu, Allah menghidupkan kembali manusia yang telah mati karena dosa. Allah menghidupkan kembali karena kematian Kristus. Seorang yang mau diampuni, yang mau dilepaskan dari ikatan dosa, dia harus datang kepada Allah. Dia harus datang memohon pengampunan, dan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus yang telah ditetapkan menjadi juru selamat. Dialah juru selamat yang diberikan oleh Allah untuk menanggung hukuman atas dosa manusia. Orang yang diampuni, dialah yang dapat memiliki kasih Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang telah diampuni akan mengerti betapa berharganya dirinya. Orang yang telah diampunilah yang dapat menikmati kasih Kristus yang telah mati untuk dirinya. Dan dia juga akan dapat menghargai kasih Allah yang telah memberikan Kristus sebagai juru selamat. Orang yang telah diampuni menerima Kristus sebagai juru selamat, dialah yang memiliki kepastian keselamatan dan yang dapat mengerti hati Allah untuk jiwa orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu, untuk seorang mengerti apa arti hidupnya, orang membutuhkan pengampunan Tuhan. Orang membutuhkan Kristus Yesus sebagai juru selamat. Hanya orang yang mengalami pengampunan Tuhanlah yang mengerti arti dan tujuan hidupnya. Bukan hanya memberi arti selama di dunia ini, tetapi memiliki tujuan hidup yang kekal. Sehingga kata arti dan tujuan di sini tidak terlepas baik untuk hidup selama di dunia ini, tetapi juga memiliki jaminan untuk hidup yang kekal.
sebagai tujuan akhir dari kehidupan di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian kedua kita akan melihat hidup untuk mengasihi Allah. Hidup untuk mengasihi Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi Allah itu adalah akibat dari hidup yang telah diampuni. Mengasihi Allah adalah akibat dari seseorang yang mengerti bahwa dia dikasihi oleh Allah. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10 menyebutkan hal ini, bahwa kita sangat dikasihi oleh Allah. Untuk dapat mengasihi dengan benar, maka kita juga harus mengerti ajaran yang sesungguhnya. Ajaran yang benar, yang sesuai dengan firman Allah. Karena Allah mencela ketidakbenaran dalam ibadah kepadanya. Seorang diselamatkan adalah agar dia dapat beribadah kepada Allah. Matius pasal 15 ayat 8 dan 9 menyebutkan bagaimana Yesus menegur seseorang, bagaimana Yesus menegur mereka yang hidup karena peraturan atau perintah manusia semata. Dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-8 dan 9, Yesus menegur ketidakbenaran dalam ibadah kepadanya. Dalam ayat ke-8 dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengasihi Allah. Kita perlu beribadah kepada Allah sesuai dengan kehendak Allah, bukan karena peraturan manusia. Dan Allah sangat melihat keadaan hati kita, bukan sekedar aturan liturgi. Allah memperhatikan akan hati dan jiwa kita. Salah satu cara hidup mengasihi Allah adalah kita tidak berbuat dosa lagi. Pengampunan membuat manusia kembali bisa bersekutu dengan Allah. Dan ketika seseorang telah bersekutu dengan Allah, telah diampuni, maka dia akan memiliki kegelisahan apabila dia kembali jatuh dalam dosa. Karena dia memiliki kerinduan untuk mengasihi Allah dengan cara menyenangkan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berusaha menyenangkan seseorang, tentu kita tidak pernah berniat untuk menyakitinya. Tetapi kita akan melakukan segala sesuatu yang menyenangkan dia. Terlebih ketika kita berhadapan dengan Allah yang mengetahui keadaan kita. Bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi jauh dari kedalaman hati kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah ingin kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan atau akal budi kita. Dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat ke-5 dipakai kata dengan segenap kekuatan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa umat Tuhan di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-5 itu, umat Tuhan dijanjikan dipulihkan oleh Tuhan untuk hidup beribadah kepada Tuhan. Sehingga kalau kita melihat dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-13, engkau harus takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memulihkan umatnya dengan tujuan agar mereka kembali hidup takut akan Tuhan, hidup beribadah kepadanya. Dan itulah hidup mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi adalah kehidupan kita seutuhnya. Ibadah kita kepada Tuhan perlu menundukkan diri, mendisiplinkan diri, dan juga membutuhkan kesetiaan. Kekuatan kita, akal budi kita, semuanya ditundukkan di dalam kehendak Allah. Ditundukkan di dalam kehendak Allah. Dan untuk itu kita membutuhkan ketaatan dan kesetiaan. Untuk itu dibutuhkan ketaatan dan kesetiaan dari kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita mengerti bahwa hidup kita memang adalah untuk beribadah, maka hal itu bukanlah sesuatu yang memberatkan, tetapi menikmati persekutuan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bentuk mengasihi Allah itu adalah beribadah, maka itu berarti di masa yang paling sulit sekalipun, kita harus tetap mengasihi Allah. Kita harus tetap beribadah kepada Allah. Dan itulah kehendak Allah, bahwa umat Tuhan diminta untuk setia beribadah kepadanya. Melalui cara apa saja, melalui sarana apa saja, sebagaimana yang sedang berlangsung saat sekarang ini. Kita harus sungguh-sungguh menunjukkan ibadah kita yang benar kepada Allah. Kita harus menunjukkan bahwa kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Itu berarti dalam keadaan bagaimanapun, mungkin seperti yang sedang berlangsung sekarang ini, atau dalam keterbatasan mereka yang sedang sakit, yang tidak dapat bertatap muka dengan sarana seperti ini, atau mungkin mereka yang berkekurangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Untuk itu, dalam segala situasi, melalui segala cara, kita tunjukkan bahwa kita tetap beribadah kepada Tuhan. Bagian ketiga menjawab pertanyaan tema kita, untuk apa aku hidup? Bagian ketiga yaitu hidup untuk mengasihi sesama. Hidup untuk mengasihi sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi Allah tidak bisa dilepaskan dalam pengertian mengasihi sesama. Yesus menyebutkan dengan memakai kata yang sama ketika ditanya, "Guru, hukum manakah yang terutama?" Yesus mengatakan, hukum yang terutama dan yang pertama ialah kasihilah Tuhan Allahmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Itu berarti bahwa hukum yang pertama dan yang kedua ada di bawah pengertian sebagai hukum yang terutama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah manusia diampuni, dia akan mengerti bagaimana berharganya jiwa-jiwa orang lain juga.
bukan hanya dirinya. Dia akan mengerti, dia akan dapat merasakan bagaimana juga keadaan jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus. Setelah orang diampuni, ada kasih yang juga bisa ikut merasakan beban sesamanya. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 17 dan 18. 1 Yohanes 3 ayat 17 dan 18, di sana disebutkan bahwa orang yang telah memiliki kasih Allah membuka pintu hatinya, memiliki kerelaan untuk berbagi, melihat saudaranya yang berkekurangan. Ukuran yang dipakai, yang disebutkan oleh Yesus dalam Matius pasal 22 ini, dalam hukum kasih ini adalah mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Bila kita melihat kesusahan orang lain, kita bisa merenungkan, bagaimana kalau saya seperti dia? Bagaimana kalau saya yang mengalami kesusahan seperti itu? Bagaimana kalau saya yang memiliki kekurangan seperti itu? Bagaimana kalau saya yang mengalami sakit seperti itu? Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Itu berarti kita bisa merenungkan ketika kita melihat orang lain, kita bisa menempatkan bagaimana seandainya saya adalah dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu hal ini bukan hal yang mudah dan sangat membutuhkan kerelaan hati kita, sangat membutuhkan kasih yang dari Allah, baru kita dapat melakukannya. Akhirnya, saya ingin menyimpulkan untuk menjawab tema yang bersifat pertanyaan itu. Pertama, untuk apa aku hidup? Yang pertama adalah manusia berdosa perlu menerima pengampunan dari Tuhan agar dia dapat mengerti arti dan tujuan hidupnya. Agar dia dapat menjawab pertanyaan itu, untuk apa aku hidup? Yang kedua, manusia diciptakan dengan tujuan Tuhan, yaitu untuk bersekutu dengan Allah. Yang kedua, manusia diciptakan dengan tujuan untuk bersekutu dengan Allah. Setelah kejatuhan manusia terpisah dari Allah. Namun melalui Yesus Kristus, Juru Selamat, manusia dapat dipulihkan kembali untuk masuk dalam tujuan Allah. Manusia akan dapat menikmati kembali persekutuan dengan Allah. Di masa sukar seperti sekarang ini, dengan cara bagaimanapun atau melalui sarana apa, kita harus menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Di masa sukar seperti sekarang ini, dengan cara bagaimana atau melalui sarana apapun, kita harus tetap beribadah dengan setia. Tuhan melihat ibadah kita. Karena itu, tetaplah beribadah, tunjukkanlah kesungguhan ibadah kita kepada Tuhan.
Yang ketiga, mengasihi Allah tidak lepas dari mengasihi sesama dengan ukuran seperti mengasihi diri sendiri. Tuhan memberkati kita agar kita semua masuk dalam tujuan Allah. Tuhan menolong kita agar kita semua mengerti untuk apa kita hidup. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh merenungkan bagian firman-Mu dalam ibadah ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat sungguh memahami maksud Tuhan dari kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana kami dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap kekuatan atau akal budi kami. Dan bagaimana kami dapat mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Tuhan, di masa-masa sukar seperti ini, kami sangat membutuhkan Tuhan menolong kami dalam hidup ibadah kami, dalam kasih kami kepada Tuhan, dan dalam kasih kami kepada sesama. Berkati kami ya Tuhan, dan tolong kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu, dan teruslah berbicara kepada kami, meteraikan kebenaran firman-Mu ini dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya jemaat yang dikasih Tuhan, puji Tuhan kita sudah diberkati firman Tuhan saat ini. Dan biarlah kiranya firman-Nya itu terus menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kita, terus menerangi langkah kehidupan. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan syukur kita, apapun bentuk persembahan yang kita berikan, mari kita memberikannya dengan hati bersukacita. Kita akan memberikan persembahan kita diiringi dengan pujian, ku tahu siapa yang pimpin. Sekaligus pujian ini menjadi pujian penutup ibadah kita saat ini. Tetap berharap kepada Tuhan, yakin dan percaya bahwa penyertaannya sempurna bagi kita. Tuhan memberkati. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan terencana sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan terencana sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Serahkan semua. Jemaat, mari kita satukan hati kita dalam doa. Kita berdoa supaya Tuhan menolong kita, memberkati kita dalam memasuki hari-hari yang tentu semakin sulit ini. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami kenal dan percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengajar kami untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Berkati supaya firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami.
Saat ini kami ingin berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Kami doakan untuk hamba-Mu Ibu Kencanawati dalam pelayanan di Filipina. Kami doakan supaya Tuhan memberkati hamba-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan cukupkan semua kebutuhan hamba-Mu. Para pendukung misi baik melalui dana, doa, Tuhan juga memberkati mereka. Jiwa-jiwa yang dicapai kami doakan supaya Tuhan memberkati, sehingga mereka semua bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Kami doakan juga untuk Provinsi NTB, salah satu wilayah di Indonesia saat ini. Kami doakan untuk pemerintah daerah. Kami juga doakan untuk gereja Tuhan yang ada di sana, supaya kiranya Tuhan buat sehingga gereja Tuhan menjadi terang yang bersinar dalam kegelapan, untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan di wilayah ini. Saat ini kami sehati berdoa untuk bangsa negara kami, khususnya dalam menghadapi COVID, dalam gelombang yang berikut yang sedang dihadapi. Nampaknya semakin meningkat jumlah yang terpapar dengan varian baru ini. Kami doakan supaya Tuhan tolong pemerintah kami di dalam usaha untuk menanggulangi krisis yang ada, khususnya dengan menyebarnya Corona ini. Supaya Tuhan memberkati, Tuhan tolong para perawat, tenaga medis. Bahkan juga kami doakan untuk mereka yang mengalami kesulitan oleh karena keadaan ekonomi. Kami doakan supaya Tuhan juga berkati, sehingga pemerintah dapat menolong mereka yang berkekurangan dan mencukupkan kebutuhan mereka. Kami doakan bagi mereka yang sedang terpapar, baik itu di isolasi mandiri ataupun juga di rumah sakit. Kami doakan supaya Tuhan tolong hadir, jamalah mereka, sembuhkan mereka dengan kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, pemerintah kami dalam usaha pembangunan, dalam berbagai segi, dalam berbagai bidang. Kami doakan supaya Tuhan memberkati, baik bidang ekonomi, bidang politik, bidang infrastruktur, juga bidang pembangunan, bahkan juga bidang ekonomi dan berbagai bidang lain di dalam negara kami. Supaya Tuhan tolong pemerintah kami dalam membangun gereja Tuhan yang ada di Indonesia, yang juga berdoa dengan tekun untuk situasi Indonesia saat ini. Kami doakan supaya umat Tuhan yang berdoa, gereja yang berdoa, orang-orang percaya yang berdoa supaya diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Kami doakan juga untuk pemerintah Hong Kong, secara khusus untuk situasi Hong Kong saat ini dalam memasuki gelombang kelima COVID yang menyebar dalam minggu terakhir ini. Kami doakan untuk pemerintah dalam usaha untuk menekan akan penyebaran ini dengan melakukan peraturan ketat untuk baik karantina dan juga untuk isolasi mandiri, bahkan juga dengan pengobatan dan sebagainya. Kami doakan supaya Tuhan memberkati, berikan kedisiplinan bagi masyarakat Hong Kong, sehingga dengan demikian mereka tidak menyebarkan lebih luas lagi dari penyebaran yang sekarang sedang terjadi. Kami doakan bagi mereka yang sedang terpapar. Kami doakan supaya Tuhan tolong, baik ada hamba Tuhan, juga ada jemaat, bahkan juga orang-orang yang kami tidak mengenal mereka, tapi mereka sedang mengalami kesulitan karena dalam isolasi atau dalam karantina. Supaya Tuhan tolong mereka, Tuhan juga berkati mereka. Pelayanan gereja kami baik di Hong Kong dan di Macau, kami doakan supaya Tuhan tolong, Tuhan memberkati pemberitaan Injil yang dilakukan baik melalui tatap muka ataupun melalui YouTube, bahkan juga nanti mungkin melalui Zoom dengan situasi COVID yang semakin berkembang saat ini. Kami doakan supaya Tuhan tolong sehingga semua sarana yang dipakai untuk menjadi alat untuk menyebarkan Injil Kristus kepada mereka yang membutuhkan. Kami doakan untuk situasi yang semakin sulit, tidak hanya di Indonesia, juga di Hong Kong, tapi juga di negara-negara lain yang mengalami COVID yang semakin melonjak. Kami doakan supaya Tuhan tolong situasi di mana banyak orang sedang dalam ketakutan, banyak orang dalam kepanikan, banyak orang dalam kegalauan. Kiranya Tuhan, situasi-situasi yang sulit ini menjadi cara Tuhan, di mana banyak orang untuk datang mengenal dan percaya kepada Yesus. Karena kami tahu hanya di dalam Yesus ada pertolongan, di dalam Yesus ada pengharapan. Oleh karena itu kami mohon Tuhan tolonglah supaya melalui situasi yang sulit ini, yang sedang terjadi berbagai belahan bumi ini, menjadi cara Tuhan untuk orang mencari Tuhan. Bapak terima kasih, kami doakan untuk program pelayanan kami di tahun 2022. Tuhan juga memberkati sehingga semua program ini menjadi cara Tuhan untuk mencapai lebih banyak jiwa lagi untuk dibawa kepada Tuhan. Kami doakan untuk usaha PI yang
dilakukan gereja kami supaya Tuhan memberkati. Tuhan pertemukan jiwa-jiwa yang siap untuk dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga. Kelas pemuridan yang rencana akan dimulai kami doakan supaya Tuhan memberkati, sehingga kelas pemuridan dapat mempersiapkan jemaat Tuhan, jiwa-jiwa baru untuk datang kepada Tuhan, belajar firman Tuhan, mengenal Tuhan, bahkan juga menerima baptisan kudus dan konfirmasi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami doakan untuk kebutuhan pelayanan kami tiap bulan. Tuhan memberkati dan Tuhan mencukupinya. Kami tetap memandang kepada Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan. Karena kami tahu sumber pertolongan adalah dari Tuhan. Berkati semua jemaat yang ada, yang mendengarkan firman Tuhan ini, ataupun mereka yang tidak libur hari ini. Israel umat pilihan Tuhan, kami doakan supaya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk persembahan yang kami berikan kepada Tuhan hari ini. Tuhan memberkati, supaya melalui persembahan yang diberikan dipakai untuk kemuliaan bagi Tuhan dalam pelayanan di gerejamu. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita sudah sampai pada akhir ibadah kita. Mari kita akhiri ibadah kita dan kita boleh menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Jemaat Tuhan, akhirnya kami atas nama GMKH mengucapkan selamat hari Minggu. Dan kita akan bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.